Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang kita lakukan merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah seharusnya memang diajarkan kepada anak-anak kita, terutama berkaitan dengan sholat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW menyatakan, suruhlah anakmu sholat ketika dia berumur 7 tahun dan pukullah ia ketika ia tidak mau melaksanakan ibadah sholat saat dia berumur 10 tahun. Karena itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah merupakan bentuk taqarrub. Sebagaimana juga ibadah berkurban. Maka ibadah kurban itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ibadah kurban ini adalah sunnah muakkad, tetapi sunnah muakkad yang dilakukan oleh umat Islam merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini juga harus kita laksanakan. Walaupun melaksanakan ibadah sholat 5 waktu merupakan kewajiban dan berkurban merupakan sunnah muakkad, tetapi ditilik dari bahwa kedua-duanya merupakan perintah dari Allah, harus kita laksanakan. Karena itu saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus melaksanakan kurban. Dan hari ini pada tanggal 10 Zulhijjah insyaallah, pelaksanaan kurban yang kita lakukan merupakan perintah dari Allah, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad nikmat yang banyak. Jadi khitab kepada Rasul juga khitab kepada umatnya. Seruan kepada Rasul juga merupakan seruan kepada umatnya, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa seruan itu hanya untuk Rasul semata. Maka perintah Allah di dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau dan berkurbanlah, merupakan seruan dari Allah kepada Rasul dan juga kepada umatnya. Wanhar, berkurbanlah. Maka berkurban disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa barang siapa yang tidak berkurban sedangkan ia mampu untuk berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Karena itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkurban merupakan syariat Allah, merupakan syariat Rasul yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya kepada umatnya. Dan berkurban merupakan salah satu bahagian penting dari ibadah untuk menjadikan sesama manusia saling mengasihi, menjadikan sesama manusia saling mencintai satu dengan lainnya. Karena di dalamnya ada sifat sosial, di mana seseorang mengeluarkan harta untuk berkurban, ada panitia yang melaksanakan tugas dari kurban tersebut dan termasuk membagi-bagikannya ke tengah-tengah masyarakat. Maka berbagi merupakan bagian penting di dalam ajaran syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbagi ini adalah bagian dari upaya untuk menjadikan antara satu dengan lainnya saling memiliki mahabbah, kasih sayang, saling memiliki rasa ukhuwah, peduli kepada sesama. Dan inilah yang menjadi bahagian terpenting dari ibadah kurban. Selain bahwa pelaksanaan ibadah kurban ini tentu pahalanya sangat besar di sisi Allah. Bahkan beberapa riwayat menyatakan
Allah akan menyediakan kendaraan seseorang nanti di akhirat yang lebih baik, kendaraan yang canggih, kendaraan yang dapat dinikmati oleh seseorang ketika ia di dunia ini berkurban, dan kurbannya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bukan ingin melihat darah yang mengucur dari setiap sembelihan yang dilakukan. Allah bukan ingin melihat bahwa seseorang melakukan kurban karena berbangga-banggaan, bukan. Tapi Allah ingin melihat ketakwaan yang dibangun dengan dasar keimanan. Rasulullah SAW telah membangun pondasi keimanan sejak beliau berdakwah di Makkah sampai insya Allah berhasil beliau mendirikan sebuah negara di Madinah. Karena itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah secara khusus pada hari raya Aidul Kurban ini merupakan senjata yang paling baik, merupakan taqarrub yang paling baik. Berkurban merupakan sedekah yang paling baik untuk diberikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wujudnya adalah pelaksanaan ibadah sosial yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Karenanya insya Allah kami dari Ponpes As-Saqafi juga melaksanakan ibadah tersebut. Insya Allah ibadah ini akan terus kita laksanakan karena bahagian daripada perintah Allah sebagaimana perintah-perintah yang lain. Perintah yang ditetapkan untuk dilaksanakan merupakan bahagian yang terpenting untuk meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keridhaan itulah yang ingin kita raih. Dengan keridhaan ini insya Allah bahagialah kita dalam kehidupan dunia ini, bahagia juga dalam kehidupan yang ada di akhirat. Inilah ibadah, yakni merupakan bahagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ini adalah hamba Allah, sejatinya kita kembali kepada kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ibadah harus dilaksanakan. Karena ibadah itu juga berarti membuang kesombongan kita yang sejatinya kita ini tidak berhak untuk sombong. Apa yang harus kita sombongkan? Apa yang harus kita banggakan? Kita ini makhluk Allah yang rendah, yang hina, dan Allah lah yang memberikan derajat kepada kita sehingga kita ini menjadi mulia. Mudah-mudahan dengan berkurban di hari Aidul Adha adalah upaya kita untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga insya Allah derajat kita akan menjadi derajat orang yang bertakwa kepadanya. Demikian, dan liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.